Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat. Udah lama Wonder Wheels tidak review lagi mobil ya guys. Jadi akhirnya kali ini saya bakal review lagi mobil Mercedes-Benz lagi. Di depan kita ada Mercedes-Benz W203 C240 guys. Ini adalah C-Class generasi ketiga ya. Nah, seperti apa mobil ini overallnya? Gimana rasa berkendaranya, nanti kita akan test drive juga di jalan. Dan worth it kah mobil ini untuk dibeli saat ini? Jangan kemana-mana, ikutin video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol likes ya. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan ikuti video ini sampai selesai. C-Class Mercedes-Benz paling kecil saat itu guys. Sebelum hadirnya Mercedes-Benz CLA dan hadirnya Mercedes-Benz A-Class Sedan, ini adalah Mercedes-Benz sedan terkecil yang dijual oleh Mercedes-Benz ya. Sedikit sejarah mengenai mobil ini adalah generasi ketiga ya. Nah, untuk generasi pertamanya bentukannya seperti ini, W201. Ketika itu namanya belum menjadi C-Class ya, namanya masih 190E. Tapi 190E itu adalah cikal bakal dari C-Class modern guys. Mobil ini udah pernah saya review, C-Class W201 ini atau 190E yang biasa disebut Baby Benz. Nanti videonya linknya saya tulis di kolom deskripsi ya guys. Nah, lanjut ke generasi 2. Generasi 2-nya adalah W202 yang bentukannya seperti ini. Dia hadir dari tahun 93 sampai tahun 2000 di Indonesia ya guys. Nah, di C-Class generasi kedua itu Mercedes-Benz mencatatkan penjualan cukup laris ya teman-teman. Seperti yang kita tahu di Indonesia pun banyak Mercedes-Benz C-Class W202. Nah, tahun 2000 digantikan oleh Mercedes-Benz W203 atau yang biasa kita sebut dengan Peanut Ice. Seperti ini modelnya. Nah, W203 sendiri ada beberapa varian ya teman-teman. Non facelift itu ada C240 seperti ini. Kalau ini yang facelift ya. Lalu ada C200-nya juga. Nah, untuk yang C240 itu ada trim elegance dan ada yang trim avant-garde. Untuk C200 kebanyakan trimnya klasik. Nah, ada juga yang versi CBU-nya C320 avant-garde. Nah, dulu saya pernah punya guys C320 avant-garde. Enak banget itu mobil, tenaganya juara banget. Nah, tapi sayangnya unit C320 itu udah cukup jarang di Indonesia. Sampai tahun 2004 mobil ini mengalami facelift ya teman-teman. 2004 menuju 2005. Nah, C240 masih ada yang versi faceliftnya ya teman-teman, sebelum akhirnya digantikan oleh C240. Nah, di tahun 2004 C180 digantikan dengan C180 kompresor yang mesinnya lebih kecil, lebih ringkas, tapi tenaganya lebih besar karena ada bantuan dari supercharger. Nah, di tahun 2005 semua model sudah facelift seperti ini, dan C240 di akhir tahun 2005 digantikan oleh C230 ya teman-teman. Dan C180 itu dihentikan penjualannya di tahun 2005 sampai akhirnya di tahun 2007 akhir itu digantikan oleh W204 generasi penerusnya Mercedes-Benz ini. Oke teman-teman, sekilas mengenai C240 ya teman-teman. Nah, jadi untuk tipe facelift ini, untuk mesin yang 6 silinder itu ada dua tipe guys. Ada C230 dan C240. Nah, C240 yang seperti di depan kita ini cukup jarang guys. Kenapa? Karena masa hidupnya hanya sebentar. Hanya tahun 2004 akhir sampai tahun 2005 awal aja. Kurang lebih 1 tahun kurang ya. Nah, menariknya C240 ini dia masih menggunakan sunroof ya. Karena yang menggunakan sunroof untuk versi CKD itu hanya C240 tipe Elegance. Nah, C240 Elegance yang versi facelift ini masih menggunakan sunroof. Sedangkan yang C230 itu sudah tidak menggunakan sunroof guys. Sayang banget ya, sunroofnya dihilangin di tipe C230 walaupun itu yang Elegance gitu. Perbedaannya itu ada di, kalau yang facelift itu seperti ini ya guys. Bumpernya lebih manis, lampunya juga udah kristal. Nah, terus batang wipernya ya, ini jarang dinotis sama orang. Batang wipernya dia lebih besar nih guys. Nih ya. Gitu. Terus velg juga berbeda. Velgnya bentuknya seperti ini.
Ini saya suka banget nih velg C240 yang facelift. Dari tadi saya salah ngomong terus ya, karena kebanyakan ini C230 teman-teman kalau yang facelift. Nah, untuk bumper belakang juga dikasih aksen seperti ini. Tapi perubahan terbanyak itu ada di bagian dalam. Nanti kita lihat ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Mobil ini panjangnya kurang lebih sekitar 4,4 meter dengan lebar kurang lebih 1,7 meter. Bagian eksterior seperti ini ya. Masih timeless, masih abadi. Ini salah satu Mercedes-Benz yang bentuknya timeless ya. Di tahun 2022 sekarang, bentukannya masih cantik dan tidak kelihatan seperti mobil tua. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini dia teman-teman bagian dalamnya. Ini seperti yang kita lihat ya teman-teman. Memang kalau untuk yang versi facelift, nah ini dia ada perbedaan di instrumen clusternya teman-teman. Dia terlihat lebih classy ya kalau dibandingkan dengan yang tipe non facelift gitu. Kita lihat bagian instrumen clusternya. Nah, ya jadi MID-nya itu sekarang bentuknya lebih kecil, tapi dia terlihat lebih manis. Nah, bagian konsol tengahnya pun berbeda ya teman-teman. Kalau yang versi non facelift itu head unitnya itu kecil aja gitu, single din. Nah, kalau ini dia bentuknya udah double din integrated seperti ini guys. Bentuk tombol-tombolnya juga beda ya. Nah, motif jok itu juga berbeda guys ya. Jadi untuk yang facelift dan non facelift itu motif joknya berbeda. Kalau yang facelift dia ada garis-garisnya seperti ini nih. Nah, untuk door trim semua sama ya. Bagian belakangnya seperti ini. Nah, kita coba yuk duduk di belakangnya seperti apa rasanya. Oke, kita coba duduk di belakangnya teman-teman ya. Wah, ternyata duduk di belakang sempit banget guys. Ini posisi nyetir saya. Kalau untuk urusan legroom dia masih cenderung masih aman ya teman-teman. Tapi kalau kita bicara kelegaan cabin ya, memang di belakang ini bukan tempatnya guys. Tempatnya untuk orang yang badannya besar seperti saya itu lebih cocok ada di depan sini gitu ya. Jadi memang duduk di belakang W203 ini tidak senyaman E-Class ya gitu, karena dia cenderung lebih sempit. Terus kepala juga mentok buat orang yang tingginya 180 cm kayak saya. Tapi kalau duduk di depan, wah, ya so far cukup ya, walaupun tetap sempit ya teman-teman. Ini kalau dibandingin sama W202 pendahulunya, cabinnya kerasa lebih sempit guys gitu ya. Jadi buat teman-teman yang claustrophobic, yang tidak suka yang sempit-sempit, mobil ini tidak bisa memberikan keleluasaan yang maksimal. Nah, kita lihat MID-nya teman-teman ya. Di sini cukup banyak menu yang bisa kita bisa kita explore di sini ya teman-teman. Nah, engine oil ini bisa dipantau dari sini, service juga bisa dipantau dari sini, temperatur luar juga dipantau bisa dari sini, bisa diganti dari Fahrenheit ke Celsius ya. Terus ada apa lagi nih? Nah, jarak yang sudah ditempuh, konsumsi BBM 18,4 liter per 100 kilo. Lumayan boros ya, sekitar 1,6 kurang lebih. Ya. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Untuk MID-nya standar seperti Mercy tahun seginian ya, 2000 sampai 2006 2007. Oke, kita lihat bagian engine-nya teman-teman. Nah, ini dia guys mesinnya. Mesin dari C240 ini berkonfigurasi V6 berkapasitas 2600 cc berkode M112. Mesin ini dipakai di C240, di E260 dan di C320 dan E320 yang mesin V ya teman-teman. Hanya berbeda kapasitas saja, tapi tipe mesinnya sama-sama M112. Nah, mesin ini menghasilkan tenaga kurang lebih sekitar 167 horsepower dengan torsi maksimal 240 Nm. Mesin ini terkenal cukup reliable, cukup badak, tapi karena memang saat ini usianya yang sudah lumayan tua, jadi sudah cukup ada beberapa isu yang harus diperhatikan di mesin ini ya teman-teman. Salah satunya adalah seal clap yang rata-rata kebanyakan di usianya yang sekarang itu mulai pada bocor. Ya, itu harus diperhatiin kalau kalian beli ya teman-teman. Oke, jadi
Mesin ini berpasangan dengan transmisi 5G Tronic 5 percepatan ya. Oke, inilah bagian engine-nya. Tenaganya gimana Kang? Tenaganya lumayan, cukupan ya. Dibilang enak banget, maksudnya dibilang kenceng banget ya enggak juga ya, dibilang pelan juga enggak. Cukup lah untuk menghela mobil dengan bobot kurang lebih 1,7 ton ini. Oke, sekarang penasaran nggak kalian gimana rasanya mobil ini ketika dibawa di jalan raya? Apakah menyenangkan? Apakah nyaman? Apakah sporty? Kita test drive mobil ini ke jalan raya. Oke guys, sekarang kita udah ada di belakang kemudinya C-Class W203 ini teman-teman ya. Nah, setelah sekian lama saya nggak nyetir W203, akhirnya kembali lagi dengan mobil ini ya. Karena dulu saya beberapa tahun yang lalu itu sempat jual beli mobil rumahan ya. Nah, W203 ini adalah salah satu mobil yang cukup sering saya dagangin gitu ya, saya nyetok gitu, karena memang W203 ini cukup gampang lakunya guys gitu, karena banyak orang yang mau main Mercy, budgetnya nggak terlalu besar, tapi dia nggak pengen tahunnya di bawah tahun 2000. Nah, W203 ini adalah salah satu pilihan orang-orang yang pengen nyoba main Mercy dengan budget yang minimalis gitu, dan tahun yang cenderung muda tentunya ya teman-teman. Nah, hal yang saya rasain ya, yang begitu saya kembali lagi ke mobil ini adalah posisi nyetirnya teman-teman ya. Buat saya pribadi, saya tidak terlalu nyaman dengan posisi mengemudi dari W203 ini. Ada beberapa faktor sebenarnya guys. Dari joknya yang kekecilan buat badan saya yang tingginya 180 dan sedikit lebar ya teman-teman. Terus posisi kaki kita itu selonjor ke depan teman-teman ya. Ditambah setirnya juga lumayan berat, dan cabinnya yang sempit teman-teman ya. Jadi kurang lega gitu rasanya ini kalau kaki saya gini nih ya. Nah, ini tuh sempit, beda dengan W210 yang kaki saya tuh bisa lebar banget gitu. Terus jarak antara ini ke tangan kita tuh jauh ya kalau W210 ya. Memang karena mobilnya pun lebih lebar ya, wajar, karena C-Class dengan E-Class udah jelas beda ukuran. Tapi ya untuk badan segede saya memang lebih nyaman dengan mobil yang ukurannya lebih besar. Tapi buat teman-teman yang badannya nggak sebesar saya, yang normalnya orang Indonesia, saya rasa harusnya nyaman. Mungkin satu-satunya keluhan itu adalah setirnya yang rasanya lumayan berat ya guys, gitu. Nah, untuk visibilitas juga bagus ya, karena dia door trimnya ini rendah, dashboardnya rendah, kacanya juga lebar-lebar ya. Terutama kaca spion yang sebelah kiri juga dia posisinya nggak terlalu ke belakang kayak W210 kan tuh kayaknya terlalu ke belakang. Jadi kita kalau mau lihat kaca spion tuh kepala kita harus noleh banget gitu. Kalau ini cukup lirik sedikit udah kelihatan. Nah, itu salah satu faktor yang membuat mobil ini kerasanya kompak gitu ya, karena memang ukurannya juga nggak terlalu besar ya. Nah, untuk handling teman-teman ya, handlingnya ini buat ukuran Mercy ini cukup oke guys, gitu ya. Ini kalau setir kita belokin kayak gini itu direct banget gitu loh, gampang banget belokinnya. Jadi dengan sekali belok aja kayak gini tuh dia mobilnya nurut, gitu guys. Nah, untuk power, tenaga, so far so good ya. Kita coba tarik sedikit. Ya cukup lah. Dibilang berlebihan nggak, dibilang kurang juga nggak, ya cukupan aja gitu buat pemakaian sehari-hari ya. Untuk di jalan tol, C240 ini salah satu mobil yang tenaganya juga cukup enak ya guys. Salah satu Mercy yang powernya lumayan gitu. Ya bisalah ngejar-ngejar mobil apa ya, Pajero baru ya kan, atau Fortuner baru gitu, bisalah. Nah, terus apa lagi ya? Untuk kekedapan teman-teman ya, kekedapan kabin. Nah, ini salah satu faktor minus yang saya rasa cukup kerasa di C240 ini ya teman-teman. Untuk kekedapan kabin, ya kalau dibilang kedap ya kedap cukup ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan W210 misalkan ya, itu nggak bisa dibilang kedap teman-teman ya, karena suara motor seliweran itu masih kedengeran. Terus suara hujan gitu ya, itu masih kedengeran, terutama yang atapnya ada sunroofnya guys gitu. Jadi kalau kalian buka nih penutup sunroofnya, suaranya makin jelas terdengar guys.
gitu. Terus apalagi ya, ya so far so good sih mobil ini teman-teman ya. Kalau kalian pengen punya Mercy yang ukurannya nggak terlalu besar, tahunnya juga relatif masih muda, konsumsi BBM-nya ya so-so lah ya, dibilang irit nggak, dibilang boros juga nggak terlalu, ya, perawatannya juga nggak terlalu susah ya, mobil ini adalah salah satu mobil yang bisa memberikan itu semua teman-teman ya, gitu. Jadi terus untuk fitur ya, untuk fiturnya ya oke lah, power window, mat auto, headlamp juga udah auto, wiper, kalau wiper belum sih, terus kontrol dengan limiter ya standar aja ya, AC dual zone itu guys. Jadi buat teman-teman yang merasa ingin memiliki Mercy yang relatif muda dengan fitur yang cukup oke, ya W203 C240 ini adalah salah satu pilihan yang cukup menarik guys. Oke teman-teman, paling segitu dulu aja videonya. Nanti kita akan sambung lagi di biaya maintenance mobil ini ya teman-teman. Jadi nanti saya akan jabarkan kayak apa biaya perawatan Mercy W203 ini teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol likes. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Paling segitu dulu aja videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.